Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtamin yang terhormat Romo Dr. Kiai Haji Syaifuddin MA, yang saya hormati para jamaah sudah salat Jumat yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar setia Radio Gais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada yang saya hormati. Kajian siang ini yaitu tafsir tematik. InsyaAllah akan mengusung sebuah tema tentang hibah dalam Al-Quran. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah yang ingin bertanya, silakan ditanyakan langsung saja kepada guru kita, narasumber kita, beliau Dr. Kiai Haji Syaifuddin MA. Dan bagi para pendengar serta pemirsa, apabila ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Gais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian siang ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan buku kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakatis suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian siang ini bersama dengan Dr. Kiai Haji Syaifuddin. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Gais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang hibah pemberian di dalam Al-Quran. Tema ini kita maksudkan bagaimana Al-Quran berbicara tentang hibah, atau lebih tepatnya adalah penggunaan kata hibah dan derivasinya wahaba yahabu hibatan. Nah, itu bagaimana konteks yang dibicarakan oleh Al-Quran ketika menyebutkan atau menerangkan kata hibah. Dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sampai pada suatu pengertian bahwa di dalam Al-Quran Al-Wahib, yaitu zat yang memberi, itu mayoritas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa pihak yang memberi, alladzi wahaba,
itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hibah itu sendiri secara definisi itu adalah pemberian yang tanpa pamrih. Kita tahu ada beberapa istilah yang digunakan untuk makna pemberian. Yang paling bawah yaitu hadiah. Hadiah itu diberikan ada dalam rangka untuk tali asih, dalam rangka supaya orang yang kita beri itu mempunyai rasa kasih kepada kita. Atau sebaliknya, kita memberi sesuatu itu adalah dalam rangka kita ada rasa kasih kepada orang tersebut. Di atasnya yaitu hadiah itu adalah sedekah, yaitu pemberian yang diberikan adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih tinggi lagi itu adalah hibah, di mana pihak yang memberikan itu tanpa pamrih apapun, tanpa pamrih apapun. Nah, pada titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa itulah puncak dari ibadah, puncak dari sedekah, puncak dari infak, puncak dari interaksi kita dengan sesama, yaitu ketika kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan infak, itu adalah tanpa pamrih apapun, bahkan tanpa pamrih pahala, tanpa pamrih ingin mendapatkan surga, dan tanpa pamrih takut kepada neraka. Kemudian yang kedua, kita juga sampai pada suatu pengertian bahwa sesuatu yang dihibahkan itu kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu ada rahmat, kemudian anak keturunan. Nah, jadi kita bisa mengambil suatu pengertian bahwa sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang kemanfaatannya itu adalah berlangsung dalam waktu lama. Kemanfaatannya adalah bisa dikatakan bisa selama-lamanya. Satu contoh hibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa seorang anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemanfaatan dari Ismail itu bagi Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan yaitu selama-lamanya. Demikian juga rahmat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu permohonan dari orang-orang yang beriman, permohonan dari orang-orang yang bertakwa. Yang diminta apa? Rahmat. Yang diminta adalah rahmat dari Allah. Karena apa? Ketika kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan menjadi mudah. Orang bilang
kita berdoa, misalnya ya, kita berdoa itu tidak kemudian badai menjadi hilang, angin topan menjadi berlalu, gempa menjadi hilang, tidak. Tapi yang kita doakan, yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah, yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah keteguhan hati di dalam menerima, di dalam menanggung semuanya itu. Itu sejatinya. Ini adalah hal yang prinsip, hal yang yang substantif, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah embel-embel, apakah itu kekayaan, apakah itu harta, apakah itu musibah, apakah itu kesuksesan, itu hanya embel-embel, hanya aksesoris. Yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa semuanya itu adalah menjadi rahmat bagi kita. Ini dalam surah Ali Imran ayat 8 kita diajari kalau yang kita minta itu adalah harta, yang kita minta adalah rezeki yang melimpah, sak melimpah-melimpahi, ya, sak melimpah-melimpahi, itu juga akan hilang. Orang tidak ada tidak ada puasnya. Gaji 10 juta, apakah besar? Ya besar bagi orang yang bersyukur. Tapi itu adalah sedikit. Kalau gaya hidupnya adalah sekali makan 500.000, tasnya tas Hermes, jam arlojinya arloji yang mahal-mahal, nggak cukup. Bahkan meskipun gajinya sebulan itu 500 juta, kalau gaya hidupnya itu adalah gaya hidup yang glamor, juga tidak akan cukup. Makanya Allah membelajari kita, mengajari kita bahwa yang kita minta, ya kita boleh lah ya, kita boleh minta rezeki, kita boleh minta ini, kita boleh minta itu. Tapi hal yang paling mendasar yang harus kita minta adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika rahmat sudah menaungi kita, ketika rahmat sudah mendarah daging pada diri kita, ketika rahmat sudah menjadi jiwa kita, apapun profesi kita, semuanya menjadi rahmat. Apapun atau berapapun gaji yang kita terima, semuanya menjadi rahmat. Bahkan paribasane, dapat musibah apapun yang menimpa kita, semuanya menjadi rahmat. Semuanya menjadi rahmat. Nah, ini ada titik kesamaan. Ada titik kesamaan antara rahmat dengan anak keturunan. Titik kesamaannya apa? Titik kesamaannya adalah dua-duanya itu bersifat langgeng dan abadi. Dua-duanya bersifat langgeng dan abadi. Jenenge anak, ya, anak ketika dia masih kecil, kita openi, kita dapat feedback yaitu pahala. Kita sekolahkan, kita dapat feedback yaitu pahala. Yes. Kemudian ketika dia sudah besar, si anak ganti membantu kita, itu adalah kemanfaatan bagi kita. Kita sudah meninggal,
anak kita masih terus mendoakan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu amali ibni adam inqata'a illa min salas. Di antaranya adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Jadi anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Anak mempunyai anak, yaitu cucu kita, juga mendoakan kita. Cucu dari cucunya kita, cucu-cucu dari cucu-cucunya kita terus mendoakan. Dan itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cucu-cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau, bahkan kita semua itu bersama-sama mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa anak keturunan itu kemanfaatannya adalah abadi. Dan itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Hibah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang abadi. Nah, demikian juga kita juga sampai pada suatu pengertian bahwa kita kalau memberi orang lain itu adalah sesuatu yang kemanfaatannya itu paling tidak itu habis dalam waktu yang lama, atau sifatnya itu adalah abadi. Yang orang sekarang menyebut yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif atau wakaf. Karena dengan wakaf itu saldo buat kita itu akan mengalir secara terus menerus. Mengalir secara terus menerus. Kalau kita memberikan kepada seseorang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, oleh mereka digunakan untuk belanja ini itu habis. Tapi kalau kita memberi beasiswa kepada santri, beasiswa kepada mahasiswa, si santri kemudian menjadi seorang hafiz, maka setiap si santri itu deres Al-Quran, si santri itu deres Al-Quran, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Dawai Gusti Kanjeng Nabi, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Sing sapa wonge menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ada lagi hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Sing sapa wonge membuat satu tradisi yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang terus menerus selama tradisi itu tetap dilaksanakan oleh orang-orang setelahnya. Jadi konsep atau pandangan Al-Quran tentang hibah itu memberikan inspirasi kepada kita.
memberikan inspirasi kepada kita bahwa pemberian atau hibah itu sebaiknya itu adalah sesuatu yang produktif, yang kemanfaatannya itu tidak habis dalam waktu 1, 2, 3 tahun, akan tetapi kemanfaatannya itu akan langgeng selama-lamanya, akan langgeng selama-lamanya. Baiklah para hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan melihat yaitu pihak yang menerima hibah. Kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surah Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Al-An'am ayat 84, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail. Kemudian Shad ayat 35, qala rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan semuanya ternyata apa? Ternyata pihak yang mendapatkan hibah, pihak yang mendapatkan hibah yaitu Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan di Ali Imran ayat 8 itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu ulama-ulama yang keilmuannya itu kokoh. Nah, sampai sini kita bisa mengambil atau mendapatkan suatu pengertian bahwa pihak yang mendapatkan hibah itu adalah para nabi, para rasul. Siapa sih nabi dan siapa sih rasul? Kok mendapatkan keistimewaan yang sedemikian rupa? Tersebut di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pihak yang mendapatkan hibah, sebagai pihak yang mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi. Sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi, sing wajib ono. Kapan ono siji orang masuk tidak ada dalam diri seseorang, maka gugurlah kenabiannya. Atau bisa kita katakan bahwa dia bukan nabi. Yang pertama adalah sidik, jujur. Lawannya adalah kizib, yaitu bohong. Dan si jenenge nabi itu tidak mungkin berbohong. Kejujuran itu sudah menjadi karakter. Kejujuran itu sudah menjadi jiwa dari para nabi. Bahwa dalam Al-Quran itu ya disebutkan ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad menumpai
nunggangi pekerti yang agung. Allah di atas. Di atas. Pekerti yang agung atau budi pekerti yang bagus, yang baik. Iku nek cara awake dhewe itu budi pekerti itu ada di samping kita. Ada di samping kita. Kadang budi pekerti kita ajak, kadang kita singkirkan. Kalau pengen jaiman, kemudian ayo bud gini, cedak aku, diajak. Tapi kadang budi pekerti kita suruh pergi. Dah sana kamu. Aku tidak membutuhkan budi pekerti. Iku nek awake dhewe. Iku nek awake dhewe. Tapi nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu oleh Al-Qur'an diibaratkan bahwa budi pekerti itu adalah seperti kuda, seperti kendaraan yang dikendalikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya wong mlaku. Ibaratnya wong mlaku dengan perjalanan sing jauh dan terjal, mau tidak mau pakai kendaraan. Jadi budi pekerti itu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya melekat, tidak hanya melekat, tapi justru Gusti Kanjeng Nabi itu lebih tinggi daripada budi pekerti itu sendiri. Lebih agung daripada budi pekerti itu sendiri. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah referensi dari budi pekerti itu sendiri. Karena Nabi Muhammad itu adalah rujukan dari akhlakul karimah itu sendiri. Oleh karena itu tepat sekali dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad sungguh menaiki atau ada di atas pekerti yang agung. Nah, dhewe kuwi istilahnya adalah at-takhalluq, berakhlak. Gitu. At-takhalluq dengan ala khuluqin. Iki cara nune ya. Cara bahasa Arab beda. Nah, awake dhewe iku takhallaqa ya takhallaqu takhalluqan. Berbudi pekerti. Tapi nek Gusti Kanjeng Nabi ala khuluqin azim, bukan hanya khuluqin titik, tapi ditambahi khuluqin yang azim, yaitu pekerti sing agung. Sudah sering saya sampaikan, Gusti Kanjeng Nabi itu jiwanya itu seluas 7 samudra. Akhlaknya itu adalah ibarat samudra yang tidak bertepi, saking luasnya. Sing jenenge samudra, kalau cuman mendapatkan cercaan dari Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir musyrik, iku ibaratnya laut yang sedemikian luas, kecemplungan bangkai kuda. Kecemplungan bangkai kuda, ngaruh mboten? Ora ngaruh. Sama sekali tidak ngaruh. Tapi awake dhewe, awake dhewe iku ibarate iku ya wis bak kamar mandi ukuran 1 kali 1 meter. Jadi apa? Kecemplungan kotoran cecak sidik wae wis mambu. Iku nek awake dhewe. Karena apa?
jiwa kita itu jiwa yang kerdil. Akhlak kita itu akhlak sing sempit. Apa meneh dapat ujian sing sebesar apa ku jenenge sebesar bangkai tikus wis omyeng mambu kabeh. Mambu kabeh. Itu karo Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi itu jiwanya itu bagai samudra yang tidak bertepi. Ono bangkai tikus nyemplung ke beliau ora mambu, ora ngaruh. Bangkai gajah paribasane, bangkai gajah paribasane nyemplung ke jiwa beliau tidak ngaruh. Nah itu bedane antara awake dhewe karo Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ya roh kawula umat-umate sing kafir, sing ingkar, sing musyrik, sing maksiat, sing fasik, beliau ya tetap melayani dan menghadapi dengan penuh kesabaran. Tapi nawai dhewe ya beda pilihan presiden wis iku kok ketok wis bikin sumpek ndelok wong iku ya. Beda organisasi awake dhewe NU kono Muhammadiyah awari hawane panas kabeh. Beda agama, beda agama apa meneh wis kaya air dengan minyak. Kaya air dengan minyak. Tapi beda karo Gusti Kanjeng Nabi, masa ana wong Yahudi cangkeme ngelek Gusti Kanjeng Nabi tiap hari, ya Allah, tetap disuapi. Agamane beda. Kelakuane wong Yahudi iku elek. Ya karena beliau awake dhewe ngadepi wong beda pilpres sana 05 awake dhewe 06 nyedak tidak mau. Jadi sifat Nabi itu adalah sidik, jujur. Kita bisa melihat ya bagaimana Nabi ya. Ketika beliau diingatkan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tetap disampaikan. Kisah Isra Mi'raj ini zaman Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj yang mana akal orang pada saat itu banyak yang tidak nyampai, tetap disampaikan dengan penuh kejujuran. Dengan penuh kejujuran. Tanpa ada kebohongan, tanpa dikurangi ini itu. Yang kedua adalah amanah. Ya. Amanah. Dalam artian apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun berat tetap disampaikan. Tetap disampaikan. Amanah kerasulan, amanah persaudaraan, amanah peperangan, amanah ini, amanah itu, tabligh, fatonah. Barangkali ada yang bertanya, kok tidak ada sifat Nabi dan Rasul itu, misalnya tawadhu, berani, misalnya ya. Ya tawadhu, berani itu juga sifat Nabi dan Rasul. Tapi itu bukan sifat yang wajib.
bukan sifat yang wajib, bukan sifat yang harus ada, sifat yang harus ada. Itu bukan berarti bahwa Nabi itu adalah orangnya penakut, Nabi itu orangnya adalah sombong misalnya. Semua sifat kebaikan itu ada pada diri Nabi dan Rasul. Hanya saja ada 4 sifat yang wajib, yang merupakan pembeda antara Nabi Rasul dengan yang lainnya. Nah, kita kembali kepada pembahasan hibah ya. Al-Quran mensinyalir bahwa orang yang pantas untuk mendapatkan hibah itu adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kenabian. Jadi kalau kita praktekkan misalnya kita diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin menghibahkan atau mewakafkan harta kita itu kepada siapa? Ya ditelok wong iku jujur apa enggak? Biasane niku biasane akeh ya bansos COVID-19. Wis kabeh wong iku ngaku-ngaku sebagai orang miskin supaya mendapatkan bansos. Ora terima rakyat, menteri itu yang ngaku miskin. Menteri ngaku-ngaku miskin supaya apa? Supaya untuk bansos. Artinya apa? Sifat sidik tidak ada pada orang itu. Sifat jujur tidak ada pada orang itu. Ini mahasiswa itu ada jenenge beasiswa KIP. Kalau dulu itu bidik misi. Itu sebetulnya diperuntukkan untuk keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu. Tapi berhubung ono kesempatan untuk mendapatkan bantuan, wis ngaku-ngaku miskin. Padahal bapaknya pegawai negeri, padahal bapaknya ASN, ngono ya kober-kobere ngaku-ngaku miskin. Nah. Jadi kalau kita ingin supaya kemanfaatan dari hibah yang kita berikan itu bisa langgeng selama-lamanya, maka pihak yang kita hibai, yang kita berikan itu harus mempunyai sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian. Bisa enggak? Ada enggak orang yang punya sifat kenabian? Ya ada. Jadi logikanya bukan apa itu jenenge Nabi mempunyai sifat 4. Kemudian yang mempunyai sifat itu hanya Nabi, bukan. Jadi logikanya itu Nabi tidak mungkin mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat 4 itu. Tapi kalau ada orang lain mempunyai sifat 4 tersebut, ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Para wali, para sahabat mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya sangat mungkin. Para pemimpin, presiden, mungkin enggak?
Ya mungkin, tapi ya mungkin saja. Jadi sekali lagi, supaya hibah yang kita berikan kemanfaatannya itu bisa langgeng, maka yang menerima hibah itu harus orang yang mempunyai sifat-sifat kenabian. Nabi Daud, beliau adalah seorang raja di raja, sekaligus seorang nabi. Ketika beliau mau lengser dari keprabon, itu sebetulnya ada putra beliau yang lebih tua, yang kemungkinan mewarisi tahta Nabi Daud. Akan tetapi Nabi Daud tidak memberikan kepada putra yang tua itu atau kakaknya Nabi Sulaiman. Tapi yang diberi tahta untuk melanjutkan tahta kerajaan itu adalah Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena Nabi Daud tahu bahwa kerajaan itu hanya bisa dikendalikan dan dipimpin oleh sosok Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman pada saat itu usianya baru 13 tahun. 13 tahun, akan tetapi memimpin kerajaan itu bisa sukses. Memimpin kerajaan bisa sukses. Jadi umur saja ini mboten masalah. Ana wong umur 35 tahun jadi cawapres ribut. Ya biasalah. Sing ribut ya mesti kan orang yang tidak mendukung. Ini enggak aneh. Sing mendukung ya pasti enggak ribut. Jadi sekarang itu ya orangnya ya wis jelas lah. Kalau memang bukan pendukung ya mesti kritik. Nek pendukung ya mesti menyetujui. Mencari orang yang objektif ya banjane angel. Nah orang kayak gitu itu ya sulit untuk bisa mendapatkan hibah. Jujur, amanah itu maksudnya apa? Kalau hibahnya ya, kamu diberi hibah, diberi beasiswa supaya menghafal Al-Quran sampai khatam, ya udah dilaksanakan. Ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tabligh, ya apa yang perlu disampaikan harus disampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah. Nah, kadang ada orang itu baik sekali, akan tetapi tidak pintar, maka ya dia tidak pantas untuk mendapatkan hibah. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hibah kepada Nabi Ibrahim berupa anak yaitu Ishak dan Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai sifat faton. Maka hibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak yaitu Ismail itu ya diopeni tenanan, dididik sedemikian rupa dengan baik, sehingga apa? Hasilnya juga akan baik. Baiklah para hadirin,
kesimpulan dari pengajian kita yaitu tentang hibah di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk makna pemberian. Ada ata'un, ada rizkun, ada khairun, ada minnatun, dan sebagainya. Akan tetapi pemberian yang diwujudkan dalam istilah hibah itu mempunyai makna yang istimewa. Yang pertama, al-wahib. Al-wahib itu direpresentasikan atau diwujudkan, diejawantahkan, yaitu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau di dalam berhibah itu tidak dia di dalam hibah itu tidak pamrih apapun. Tidak pamrih apapun. Yang kedua, sesuatu yang dihibahkan itu adalah sesuatu yang kemanfaatannya itu adalah hal yang langgeng. Dan yang ketiga, al-mauhubu lahu, pihak yang mendapatkan hibah itu adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kenabian. Kalau itu terwujud, Masya Allah, maka kemanfaatan yang langgeng akan bisa kita dapatkan. Baiklah para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.